wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ristu Nabila. Saya akan menjelaskan tentang dominasi pemerintahan Belanda. A. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, Tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk Negeri Jajahan atau Regeringsreglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Sementara itu, perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Dengan mempertimbangkan amanat undang-undang pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan pandangan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Jadi, maksud dari kebijakan jalan tengah tersebut adalah eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di negeri Belanda di tanah jajahan. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan para petani itu bersifat wajib. Kita orang Indonesia menyebut sistem ini dengan sistem tanam paksa. Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Apa sih ketentuan dari sistem tanam paksa? Ketentuan dari sistem tanam paksa yaitu A. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. B. Tanah pertanian yang disediakan penduduk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. C. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. D. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. E. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. F. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. G. Penduduk yang belum petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik. Berikut ini adalah ilustrasi dari sistem tanam paksa. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Apa saja sih peraturan perundang-undangan tersebut? 1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Pembendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Gula atau Suikerwet. 3. Undang-Undang Agraria. Pada tahun 1870 di dalam undang-undang itu ditegaskan antara lain: A. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi 2 bagian. B. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. C. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Sekian penjelasan mengenai dominasi pemerintahan Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.